Hai, gue Rika. Dan gue Bene. Podcast ini kita persembahkan untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan Ruang Ekspresi Amor Fati. Dan yang kepo, apa sih Amor Fati? Amor Fati itu mencintai takdir, tapi bukan berarti kita tenggelam dengan hal-hal yang buruk ya. Justru untuk tetap tumbuh dan menjadi lebih baik sebagai manusia seutuhnya, agar kita bisa belajar dari perjalanan kehidupan. By the way Kak, kita udah punya 5 podcast ya, atau 5 cerita yang udah kita upload di Spotify kita dan YouTube kita. Sekarang kita mau ngebahas 5 cerita itu untuk memberikan kesimpulan dan perspektif dari sudut pandang kita. Untuk yang belum mendengarkan, sebaiknya dengarkan terlebih dahulu podcast-podcast kita. Dan kita tidak memaksakan teman-teman untuk percaya sepenuhnya. Kita di sini hanya berbagi cerita. Petiklah pelajaran dan positifnya untuk kita bisa belajar dan membenahi diri. Cerita Anon, kita belajar bahwa dia dengan kecemasannya masih bertanggung jawab sebagai ibu, istri, dan anak yang baik untuk ibunya. Dan berusaha untuk selalu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dari dia kita belajar untuk terus mengenal diri untuk tumbuh agar bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Cerita kedua itu dari Agus ya. Dia dengan DID. DID itu Dissociative Identity Disorder atau kepribadian ganda. Dari Agus kita belajar melihat kalau ada seseorang yang berjuang menghadapi mental illness yang pastinya gak gampang, tapi dia tetap survive untuk diri dia sendiri, juga buat ibunya. Nah dia tuh bisa loh ngontrol diri dia dan tetap menjadi pribadi yang baik. Bahkan 5 kepribadiannya dia melindungi diri dia untuk bisa beradaptasi di lingkungannya yang sangat penuh pressure. Terus dari Tia dan Rima, dari Tia kita belajar betapa hebatnya dia untuk memutuskan pergi ke professional help. Karena untuk menyelamatkan anak dan keluarganya, dia sangat survive dengan mental illness-nya sebagai penyintas BPD atau Borderline Personality Disorder. Sampai sekarang dia ada di titik sudah menemukan diri dia dan formulanya untuk mengatasi emosionalnya. Dari Rima kita belajar bahwa perjuangan pejuang cinta dia adalah titik balik untuk mengenal diri dan jati dirinya lebih dalam. Titik untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak berhenti belajar dan terus haus ilmu untuk terus belajar di usia yang sangat muda. Terus habis itu kita punya cerita dari Caca. Dari Caca tuh kita belajar ilmu ikhlas. Dengan permasalahan Caca yang sangat kompleks dan sangat berat, tapi dia tuh sangat hebat karena dia tetap terus tumbuh dan membuka kehidupan Caca yang baru. Nah kita tuh belajar ilmu memaafkan dari Caca. Bahkan dia tuh bisa loh mendoakan untuk orang lain yang udah membuat hidupnya kesusahan supaya orang itu menjadi lebih baik. Abis itu ada siapa lagi ya Kak ya? Abis itu ada cerita dari Tias. Kita belajar berani untuk speak up dan menginspirasi banyak orang untuk berani dan lebih aware terhadap lingkungan terkecil. Memberikan warning untuk kita semua dan memotivasi teman-teman yang lain yang mempunyai trauma dengan sexual abuse. Nah dari 5 cerita ini tuh sebenarnya kita mau tarik kesimpulan ya. Kesimpulannya tuh kita bener-bener gak bisa nebak apa yang sedang terjadi di kehidupan tiap orang, apa yang lagi mereka lalui atau apa yang sudah mereka lalui, walaupun di depannya kelihatannya mereka baik-baik aja. Dengan mendengarkan cerita-cerita ini, kita berharap yang pertama, kita semua bisa belajar untuk berdiri dan terus maju dari keterpurukan. Yang kedua, kita juga belajar buat menerima dan mencintai, juga memaafkan berbagai kejadian pahit yang pasti ada di kehidupan setiap orang. Dan yang ketiga, selain itu, harus belajar juga untuk menghargai kehidupan orang lain. Kita perlu berpikir dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena bisa saja kesalahan kita yang kita lakukan pada orang lain ternyata berdampak pada kesehatan mental seseorang, yang bisa jadi merusak kehidupan dan masa depannya. Terus yang terakhir nih, yang keempat dan yang paling penting adalah pelajaran yang kita ambil itu adalah untuk terus berkembang dan produktif dalam melanjutkan tujuan hidup.
Karena kehidupan itu adalah perjalanan berharga yang harus kita tuntaskan sampai akhir. Tunggu ya podcast-podcast kita selanjutnya, bisa jadi dari tim sebagai narasumber loh. Karena pastinya semua kehidupan setiap orang pasti menginspirasi orang lain. Tidak perlu jadi siapapun untuk menjadi hebat. Gak perlu menjadi orang lain supaya kita bisa bahagia. Karena dengan menerima diri kita sendiri seapa adanya kita, sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang seutuhnya ya. Wow. Sampai di sini dulu ya ringkasan dari kesimpulan kita. See ya.